Oh, jangan nyimpulin pertanyaannya apa. Nyimpulin pertanyaan saya gitu maksudnya. Oke. Kamu tahu nggak tujuan Yesus itu mati? Dia menebus kita Dari dari maut. dari maut. Berarti dia harus menjadi korban, toh? Betul. Oke. Kamu tahu nggak kenapa dia turun ke dalam dunia orang mati? Dia turun. Iya, kan di Alkitab dikatakan dia Betul, turun betul, ke betul. dunia orang mati. Betul. Betul, saya nggak ngeraguin itu. Yang turun ke dunia orang mati menurut Anda apanya? Tuhan. Bukan, saya nggak tanya itu. Apanya menurut kamu yang turun ke dunia orang mati? Rohnya. Di sana Oke. dia memberitakan Injil kepada orang-orang yang dipenjara. Jadi Tuhan Yesus itu mati mau menepati janjinya kepada semua orang di perjanjian lama bahwa dia akan menyelamatkan mereka. Makanya di Alkitab ditulis kuburan terbuka dan roh-roh orang kudus itu terangkat ke atas. Jadi Yesus itu mati bukan mau nitipin nyawanya ke Bapa, tapi biar turun ke dunia orang mati, sengaja mati untuk menyelamatkan semua orang-orang yang percaya kepadanya termasuk Adam dan Hawa. Lalu dia menarik Adam dan Hawa dan membawa mereka ke Firdaus. Lalu dia bangkit. Hari Sabtu dia menguduskan hari Sabat, sebab di dalam Galatia 4 ayat 4 dia takluk terhadap Taurat. Lalu minggu pagi sekali dia bangkit. Dia mau membuktikan kepada orang hidup dan orang mati bahwa dia adalah Tuhan. Apa? Kamu belum tahu sampai di sini? Enggak, yang saya tahu bahwa memang itu roh yang membebaskan. Yang membebaskan tuh roh. Artinya kan tubuh secara fisik tuh ibaratnya memang kita akuin. Kita nggak ngomongin tubuh, yang Anda tanyakan aja Anda bingung apa? Ya itu, tubuh udah mati. Ibaratnya kan rohnya, roh Allah itu kan. Ya, Mana ada roh Allah mati? Sejak kapan roh Allah mati? Enggak, salah mbak, salah. Aku nggak ngomong roh Allah mati. Kita bicara tubuh mati. Tuhan kita tuh tubuhnya mati. Terus Betul rohnya kan? Tubuhnya mati. Tubuh ya, secara tubuh itu mati. mati ke tubuhnya dan bangkit. Ya betul ya, saya percaya itu. Masalahnya adalah saya tuh akhirnya, Ini semua yang saya jelaskan ada ayatnya di Alkitab. kenapa mbak? Semua yang saya jelaskan ini ada di Alkitab ayatnya. Iya, iya. Belum pernah baca? Baca sih udah. Sekarang saya tanya Anda, kira-kira Yesus siapa yang membangkitkan? Ya Tuhan sendiri. Dia Tuhan. sendiri toh? Betul. Salah. Siapa? Dia membangkitkan dirinya bersama dengan Bapa dan Rohnya. Iya dia Dia yang sendiri. disebut Allah Tritunggal. Ya betul, Ada dia ayatnya. sendiri. Tuhan Yesus sendiri. Tidak, bersama Bapa. Kisah Para Rasul 2 ayat 36. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Yesus yang kamu salibkan itu dibuat Allah menjadi Tuhan dan Kristus. Karena Bapa sudah membangkitkannya, Roh sudah membangkitkannya, Dia sendiri yang adalah Firman membangkitkan dirinya sendiri. Anda nggak tahu ini? Yang saya tahu Tritunggal adalah 3 dalam 1 mbak. Jadi kalau misalnya mbak ngomong seperti Kalau itu, 3 dalam 1, Yesus adalah Firman, mungkin nggak Roh dan Bapa nggak membangkitkannya bersama-sama dengan Dia? Katanya 3 dalam 1. Sama seperti Anda, mungkin nggak Anda kalau minum, roh Anda aja yang minum, tubuh Anda enggak sama pikiran Anda. Katanya 1. Betul toh? iya. Ya udah. Tapi kalau misalnya mbak ngomongin seperti itu, pada akhirnya yang orang lain menganggap itu 3 loh. Sedangkan yang kita tahu bahwa itu 1 semua dalam kesatuan. Loh, sekarang saya tanya, Anda 1 atau 3? 1. Loh, tubuhmu sama nggak dengan Bapak rohmu? itu gelar. Iya Tubuhmu kan? sama nggak dengan rohmu? Saya tanya. Beda. Oke, nafasmu? Nafasmu adalah roh. Sekarang saya tanya, suaramu sama nggak dengan tubuhmu? Suara dari tubuh juga. Sama nggak tubuh dengan suara? Beda. Loh, kamu 1 atau 3? Kamu juga 3 dalam 1, makanya saya bilang Allah membangkitkan Yesus. Demikian Roh membangkitkan Yesus. Demikian Yesus yang adalah Firman membangkitkan diri sendiri. Jadi Yesus itu bangkit
oleh dirinya sendiri bersama dengan Sang Bapa dan Sang Roh. Karena baik Sang Bapa dan Roh itu satu juga di dalam firman. Analoginya seperti tubuh kamu. Kami percaya Allah itu cuma satu. Iya, saya percaya Allah satu, makanya saya Iya, itu yang disebut Bapa. Bapa yang punya firman dan Roh. Karena Allah kami itu bukan satu mati. Apa yang Anda tidak tahu? Apa yang Anda mau pertanyakan lagi? ya itu sih sampai sekarang sampai masih belum paham aja. Ya itu masih belum dijawab aja. Loh, Karena bagi saya Anda pernah tubuh baca sudah Alkitab? mati. Anda pernah baca lah, Alkitab? pernah lah. Oke, Yohanes 3 ayat 16. Apa dikatakan di situ? Karena begitu besar kasih Allah terhadap dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Betul. Bapa mengaruniakan anaknya. Apa yang Anda bingung? Ya, Terus, Anda masih mau bilang? gimana ya Mbak ya? Gimana? Apa yang Anda Ya, aku sih- pertanyakan? Apa yang Anda Intinya saya selama ini percaya dari saya dilahirkan sampai sekarang menjadi seorang Kristen, saya percaya Allah saya satu. Allah Bapa itu gelar. Hah? Bapa Mungkin itu nggak? sebagai gelar. Maksudnya gelarnya Tuhan tuh gelar. Oke, Tuhan tuh sekarang gelar. saya tanya, Bapak itu gelar? Tuhan gelar. Saya tanya Tuhan- Bapak gelar. Mungkin Oke, bisa nggak gelar mengutus Tuhan? gelar. Kan Gelar Yesus bilang, Bapa mengutus aku. Gelar mengutus Yesus. Apa bisa salahnya? aja. Itu sebuah bukan pakai ini saya sendiri. Ya. Ini malah bikin kita rancu loh sebenarnya. Anda yang bodoh jangan dibilang kita rancu, kamu yang rancu. Saya emang enggak. Mbak, Sekarang saya tanya Anda. kita kan Mungkin semua nggak? jemaat Mungkin biasa. nggak Yesus, Bang? Kalau Yesus Kalau bilang, memang aku bodoh ya memang mungkin Gini, bodoh, tapi Bang. aku mau nyari kebenaran sebenarnya. kamu dengar ya. Ketika Yesus bilang, Bapa mengutus aku. Yesus lagi bohong atau lu yang lagi bohong? Bapak, Mengutus aku, itu kata Yesus. Di Alkitab berkali-kali dia mengatakan. ya oke. Bapa mengutus Yesus. Menurut Anda, bisa nggak sih gelar Bisa. mengutus Yesus? Kalau iya, Kalau iya apa? kalau Mungkin Tuhan misalnya Yesus ini seperti lagi itu, stres gitu. berarti Gelarnya mengutus dirinya gitu. kalau Mbak bilang kayak gitu, itu berarti mereka yang non Kristen akan benar menyebut tiga loh Mbak. Memang Sedangkan tiga dalam saya- satu kok, kan 3 in 1. 3 dalam 1. Oh gitu. Iya dong. Semua orang Kristen itu mengimani Allah Tritunggal. Yesus juga mengajarkan Tritunggal. Karena Yesus mengatakan, aku datang dan keluar dari Bapa. Roh Kudus datang dan keluar dari Bapa. Itu Yesus yang ngajarkan Tritunggal. Anda kalau nggak percaya masuk Islam aja, Bang. Sembah batu. Enggak, saya nggak akan masuk. Saya hanya tahu yang baca Alkitab seperti itu sih. Semuanya adalah satu. Jadi Ya, kalau tadi Yesus Mbaknya juga bilang mengatakan, "Aku mengutus dan aku, Bapa satu." sehingga akan membuat benar tiga ini Tuhannya. Abang, Nah itu loh. suara abang tadi beda kan dengan badan abang? Hah? Enggak. Suaramu tadi beda kan dengan badanmu? Betul. Oh gitu ya. Tapi suaramu satu kan di dalam badanmu? Iya, Kamu satu atau 3? iya. Apa iya? Tapi kan tiga-tiganya itu saat Tuhan menjadi manusia, manusia itu nggak Mana ada terhitung. Tuhan jadi manusia? Firman jadi manusia. Betul ya, firman bagian dari Tuhanan juga kan. Beda dong. Tuhan gelar, firman hakikat. Andanya nggak bisa membedakan mana gelar mana hakikat. Ya karena saya jemaat biasa Mbak. Saya juga jemaat biasa. Ya maksud tadi Mbak ngomong bodoh sepertinya itu enggak. Sebenarnya kan kita mau belajar, bukan sebagai fanatik buta yang harus paham lah. Seperti lo, aku pengen ngajarin juga ke orang lain. Udahlah, kita beragama juga harus terbuka. Kalau memang kita nggak ngerti kita tanya.
Nah itu loh maksud saya kayak gitu. Coba saya Buat tanya, ketika Yesus mengatakan Bapa mengutusnya itu kayak gimana? Apa yang Anda pikirkan? ya bagian dari dia juga Tuhan lagi sedang menjelma manusia dan apa ya itu menjadi satu bagian lah Satu kalau bagian menurut apa? saya menjadi satu kesatuan ketuhanan. Jadi manusianya juga Tuhan. Nah, Gimana ini? ini loh yang akhirnya kita terjerumus ke sini loh Mbak. Saya nggak pernah terjerumus. Coba Anda deh. sendiri, saya nggak pernah terjerumus. Coba gimana sih maksudnya definisinya gimana sih sebenarnya saat Tuhan Anda mati? bisa bedakan nggak sih mana Tuhan, mana Allah? Itu dulu deh saya tanya. Sama kok. Sama. Sama, Tuhan sama Allah sama. Bedanya di mana? Loh, Anda bilang Tuhan sama dengan Allah. Sama. Sekarang saya tanya, apakah Apa? Fir'aun juga Tuhan? Bukan. Oke. Ilahnya Islam Tuhan? Ilahnya Islam, mereka nyebutnya Allah kan? Iya, itu Tuhan nggak? Bagi mereka Tuhan. Oke. Sekarang saya tanya Anda, Tuhan itu gelar atau hakikat? Tuhan gelar lah. Sebuah gelar. Oke. Kalau Allah? Bagian dia juga. Bagian. Anda bisa nggak sih membedakan Tuhan dulu dengan Allah? Saya tanya Anda. Bagi saya sama. Apa bedanya? Oke. Kalau presiden dengan Prabowo sama? Presiden sama Prabowo. Mm-mm. Sama-sama. Presiden sekarang kan Prabowo. Kalau Prabowo mati, presiden mati nggak? Kalau kita nyebut ya presiden kita meninggal. Ya benar. Nah, saya tanya, kalau Prabowo mati, misal ya Prabowo mati, presiden mati nggak? Presiden kan sebuah huruf sebutan kan. Oke, Anda Tapi kalau saya secara tanya kita sekali lagi nyebut, nih ya, saya kasih tapi contoh kalau lagi. misalnya kita nyebut dalam berita presiden kita Gini bang, meninggal, gini itu bang, benar loh. saya Itu ini benar guru, loh. saya ini guru. Mm-mm. Kalau dikatakan guru Umi meninggal, apakah semua guru di dunia ini mati? Ya enggak lah, kan hanya guru ini. Katanya sama. Kan guru Umi Menyatu bagian sebutnya. dari saya. Berarti semua guru mati dong. Enggak, kan banyak nyuruh bilangnya Oh, guru katanya Umi. Tuhan dengan Allah, Tuhan itu bagian dari Allah. Mm-mm. Ya Udah paham memang ini? sama. Kenapa harus dipisahkan sih? Ya beda Kenapa lah harus kita bang. pisah-pisahin sih Jadi Tuhan? biar Anda Allah? tahu, gelar tidak pernah mengalami kematian, yang mati itu manusia. Betul, nah itu pertanyaan saya. Manusianya yang mati kan? Nah itu dari tadi awal Sekarang perjalanan. saya tanya, Allah sama Tuhan sama nggak? Sama. Apa sih bedanya? Kalau Anda bilang Allah sama Tuhan sama, sekarang saya tanya, Musa itu Tuhan nggak? Bukan, Nabi. Musa dikatakan Allah loh di dalam kitab Keluaran. Itu biarkan aja. Loh, Biarkan. Anda tidak bisa membedakan mana gelar, mana hakikat. Sekarang saya tanya, saya ini manusia atau guru? Manusia dan guru kan? Ibaratnya kalau emang guru. Manusia itu hakikat saya, guru itu gelar saya. Sampai sini paham? Sampai sini paham Pak? Allah itu hakikatnya, Tuhan itu gelarnya. Sampai situ paham? Iya. Oke. Kalau saya mati, kira-kira gelar saya mati nggak? Gelar tetap ada. Oke. Kalau Allah mati, misalnya Allah mati, gelarnya Tuhan masih ada nggak? Masih. Katanya nggak bisa dipisahin. Kalau kita bicara gini, Ibu Guru Umi meninggal. Semua guru berarti udah nggak ada ya? Enggak, Ibu Guru Umi mati. Betul kan? Jadi enggak gini loh Mbak, kita jangan bermain bahasa lah. Kita beragama itu bukan bermain bahasa. Anda aja Bapak nggak bisa Yesus membedakan mana Tuhan, mana gelar. Itu yang dipelajari oleh ya kayak Mbak lah yang senior dalam itu. Tapi kan kita Saya juga nggak senior, saya baru. jangan bermain di kata-kata. Saya maksud saya gitu baru. loh. Saya jemaat biasa baru. Kita nggak
Jangan berdebat dengan kata-kata deh. Kita kan Saya nggak ibaratnya berdebat, tapi saya mau menguji kepala Anda itu sampai mana memahami gelar dengan hakikat. Mbak nggak menguji tapi udah menjat saya bodoh. Oke. Dari tadi Mbak udah ngomong bodoh loh. Padahal Iya. saya bener-bener Dan kosong kalau loh. Anda Saya pun ngosongin memang dulu. nggak mengaku bodoh, Anda memang nggak akan bisa dibilang pintar. Iya, tapi Mbak nggak cukup untuk menjat saya seperti itu. Saya Oke, bertanya sekarang sebagai saya tanya, jemaat loh. Anda tahu nggak bahwa Bapa dengan Firman itu berbeda? Dalam satu. Saya nggak nanya itu, berbeda. Saya nggak peduli berbeda, tapi mereka Nah, satu. ini Anda masih nggak mau dibilang bodoh, tapi nggak bisa jawab. Ya gimana cara ngebandinginnya Mbak? Kalau Mbak ngomong tetap ngomong tiga. Nanti kalau diserang sama orang non Kristen, Saya kamu bukan bisa. tiga. Saya udah 3 tahun. Iya, Saya udah 3 tahun mengajar di sini dan baru saya ketemu orang kayak iya, gitu. iya. Mbak kan bilang kalau saya bilang satu disalahin. Oke, Katanya sekarang kita Anda tiga. buka Kejadian 1 Nanti ayat kalau 2. orang non Muslim nyerang, Sekarang bilang Anda kita ada buka tiga Kejadian Tuhan. 1 ayat 26. nggak terima. Sekarang Nah, buka itu loh. Kejadian 1 ayat 2. Kejadian 1 ayat 26. Kejadian berapa? 1 ayat 26. Bentar ya. Kejadian 1 ayat 26. Baiklah kita menjadikan manusia itu menurut gambar dan rupa kita. kok nggak bisa sih? Itu. Oke. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Mm-mm. Allah aja udah mengatakan dirinya kita. Gimana? Iya. Itu. Udah buka kitab Kejadian? Nggak tahu lemot nih tabletnya. Oke, nggak punya Alkitab? Ada. Ya udah, buka aja Kejadian 1. Buka yang paling atas. Nyerang. Gua mah dari dulu udah diserang, Bang. Santai kita mah. Ayat 26. Ya, Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia nah, menurut siapa tuh gambar. kita? Siapa tuh kita? Siapa tuh kita? Siapa kita? Ya, Allah sendiri. Ya. Kok dia bilang kita? Nggak aku. Ya, berarti oke lah. Saya coba ikutin. Coba Kejadian 1 ayat 1. Ayat 1 ya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Terus? Bumi belum berbentuk kosong, gelap gulita menutupi samudera raya dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, No. jadilah terang, lalu terang itu jadi. Nah, ada Allah, ada roh, ada firman. Itulah kita. Allah membedakan dirinya. Dia membedakan dengan roh dan firmannya. Ya, oke. Gini loh Mbak. Udah tadi kan kita akhirnya jadi menjurus ke Tritunggal. Padahal sih aku nggak ngomongin itu sih. Hanya nanti akan ada permainan kata. Saya nggak pernah bermain kata. Iya nggak gini Ini Mbak. Kita Alkitab disaksikan semua. sama 1.300 orang. Anda nih. pertanyaannya apa? Tadi saya udah nanya loh Mbak. Cuma Mbak nyuruh saya ke Apa? Tritunggal. Pertanyaannya apa? Saat Yesus mati, disalib mati, secara tubuh dia nggak ada, udah mati kan? Dia kan pasti udah kembali lagi ke Bapak. Kembali kemana orang dia kembali ke tubuhnya? Dan itu roh kemanusiaan yang kembali ke tubuhnya. Dan dia hakikatnya adalah firman. Ini saya kasih tahu. Kembali kemana? Berarti secara Gini, jasad kan dengar. Anda nggak kenal Yesus berarti ya. Yesus itu adalah firman dan manusia.
Kemanusiaannya itu punya roh. Rohnya itulah yang turun ke dunia orang mati, lalu bersatu kembali dengan tubuhnya dibangkitkan oleh dirinya sendiri, oleh firman itu, Bapa dan Roh Kudus. Jadi yang Anda bilang kembali kemana? Orang dia memang satu di dalam Bapa, emang kapan hari dia terpisah dari Bapa, Bang? Nah, kapan hari firman itu Ya terpisah dari Bapa? pada akhirnya bilang menyatu dengan Bapa. Kan tadi saya bilang gitu salah. Tadi Dia kan saya bukan bilang menyatu lagi menyatu, ke Bapa. dia dan Bapa satu, bukan menyatu. Kalau menyatu, itu adalah upaya yang tadinya belum satu dijadikan satu. Kalau satu, memang dalam kekekalan dia satu. Mbak, tadi aku bilang Bedakan satu loh. menyatu dengan satu. Tadi aku bilang satu loh. Terus mbaknya malah bilang, oh satu, kita ada tiga loh. Ini. Nah itu yang pada akhirnya memecah konsentrasi fokus ke mereka yang non Muslim nyerang kita punya tiga Tuhan. Jadi jangan bermain bahasa Sekarang gitu. saya tanya, Bang. Sekarang saya tanya. Firman dengan Bapa, dengan Roh, sama nggak? Satu kesatuan, Mbak. Jadi kalau detail ini saya bukan Berarti kalau ahli, Anda ya. mengatakan satu kesatuan, unity, berarti ada beberapa yang disatukan, toh? Betul nggak? Lalu? Udah paham sampai sini? Ya, Kalau coba. dia satu, mungkin nggak kesatuan disebutnya? Karena satu biji. Iya, Satu itu satu. nggak pernah dibilang kesatuan, tapi satu. Betul, Anda tadi satu. baru mengatakan kesatuan. Mbak, dari tadi Unity. aku bilang satu loh, Mbak. Tapi Mbak yang bilang itu tiga. Satu dengan kesatuan sama nggak? Satu, menurut saya satu. Oke. Pada akhirnya kita Kalau bermain bahasa kan di kalau sini, kan? kalau satu, mungkin nggak anak mengatakan dirinya satu di dalam Bapa? Bisa, itu bagian dari ketuhanan mereka bisa kok. Kita nggak bisa. Bagian dari, Iya, bagian dari. bagian dari. Anda sedang memisahkan karena ada part, ada bagian yang mau Anda pisahkan lalu disatukan. Gimana? Karena Kejadian 1 ayat 26 sudah mengatakan kita. Anda mau menolak Tritunggal? Ya nggak bisa. Malah saya dari tadi saya meyakinkan Mbak bahwa Tritunggal tuh ada satu. Tapi Mbak yang selalu akhirnya kita Anda beda. meyakinkan Satu. saya Tritunggal itu ada. Dari awal Mbak. Saya udah bilang satu ya. Saya udah bilang satu. Kalau Anda Mbak meyakinkan saya Tritunggal itu ada. Mbak kalau bisa Oh my kalau Mbak God. kalau Mbak ngerekam video ini, Mbak bisa putar ulang. Dari tadi saya ngomong satu loh, satu kesatuan. Tapi Mbak yang selalu bilang pecah tiga. Satu kesatuan. Akhirnya Saya bermain bilang bahasa. tadi Kita akhirnya jadi satu debat kesatuan bahasa. kan? Satu kesatuan. Satu kesatuan berarti ada yang berbeda namun satu. Enggak, mereka Tuhan dalam satu. Mereka? Anda mau bilang Mereka berapa tidak. nih mereka? Tuh kan, akhirnya kita jadi saat saya bilang, Anda sendiri sudah tolong deh, Mbak. Tolong deh. mereka. Tadi saya bilang satu, Mbak selalu menjurus ke mereka. Loh, Anda nggak ada konsisten firman, kenapa? ada Tuhan, ada ini. Tapi saat saya bilang mereka, biar Mbaknya ngerti, Mbaknya langsung apa ya? Jadi gini loh. Apa? Jangan apa ya? Jangan kita berdebat bahasa loh, Mbak. Ini Loh, jadi saya nggak berdebat bahasa, karena ini memang malah akan ada jadi di ayat. bumerang loh. Ini akan Ini jadi ayat bumerang. Alkitab. Iya, kitab aku pun juga bersumber dari Alkitab. Oke, lalu Anda mau nanya apa sekarang? Lah, tadi Mbak, tadi loh. Loh, tadi udah dijawab. Anda mau nanya apa lagi? Ya udah, oke lah. Ya udah nggak gini deh. Jadi udahlah, saya nggak mau bahas lagi. Intinya ya udahlah, saya coba terima. Sekarang Udah. Anda saya tanya, apakah Bapa adalah Yesus? Betul, bagian dari kesatuan. Yang benar dong. Gimana sih Anda? Berarti Kalau Anda kayak bilang gitu, berarti Bapa kalau kayak adalah gitu, Yesus, oke. berarti Bapa Kalau- pernah jadi manusia? Masih bagian dari ketuhanannya juga. Mungkin Dia nggak menjadi manusia manusia. itu bagian dari ketuhanannya? Kalau Mbak ngajarin Anda udah nggak ngerti Tritunggal, nggak ngerti Kristologi. Oh enggak, yang penting saya tahu. Saya nggak perlu peduli kayak gitu. Yang penting Sekarang saya perlu tanya, berlaku apakah baik tubuh sama Yesus orang. adalah Allah? Saya tanya, apakah tubuh manusia Yesus adalah Allah? Betul, tubuh Yesus adalah Allah. Betul, saya percaya itu loh. Oh my
percaya, God. enggak, saya percaya Tuhan Jadi itu ada Allah dari adalah Yesus. manusia dong. Allah menjadi manusia. Allah menjadi manusia. Karena untuk membuktikan juga bahwa dia benar-benar ingin menebus kita dari maut. Sekarang saya tanya, Anda waras mengatakan manusia adalah Allah? Pada akhirnya kita akan selalu bertikai dengan bahasa, Mbak. Coba Saya deh kita tanya, coba. Bang, apakah Anda mau mengatakan kemanusiaannya adalah Allah? Oke, berarti kalau saya berdoa, saya nggak mau pakai Yesus tapi bilang Bapa aja, salah. Nggak apa-apa kan? Betul Saya nggak? tanya Anda, apakah kemanusiaan Yesus adalah Allah? Ketuhanan, Apakah kemanusiaan Yesus adalah Allah? Allah menjadi manusia. Apa itu salah saya bicara seperti itu? Nggak ada dikatakan Allah menjadi manusia. Benar ya? Kalau misalnya bilang nggak ada Allah menjadi manusia ya? Boleh. Oke, ya udah oke, saya simpen terus. Berarti itu manusia berarti hanya rasul menurut Mbak. Yang ada firman menjadi manusia. Jadi firman itu bukan Allah. Firman itu hakikatnya Allah. Nah kan, itu kan cuma main bahasa loh Mbak. Loh, tapi Allah Jangan- itu adalah Bapa. Jangan ngebuat jangan Saya membuat bukan main jemaat bahasa, bingung Bang. loh. Sekarang Udah, saya tanya Anda, Bang. gini saya tanya Allah Mbak. Oke, manusia? gantian. Sekarang gantian. Saya nggak main Sekarang main gantian. bahasa. Sekarang Mana Bang gantian. ngerti? Bang, kamu Sekarang saya manusia? gantian mau nanya Mbak. Kalau Kamu tadi Mbak manusia? menekanin bahwa Tuhan beda, ini beda. Sekarang saya mau nanya. Sekarang saya Saya tanya. nggak perlu ngomong bahwa Sekarang nama saya Bapak. tanya Anda, apakah Anda manusia? Betul, Oke, saya tanya, tubuh Anda manusia nggak? betul, Roh Anda manusia nggak? betul. Manusia. Oke. Anda udah waras di sini. Udahlah. Oke. Apakah tubuh Anda adalah roh Anda? Tubuh saya, ya adalah, ya roh saya menempati tubuh saya. Oke, saya tanya ya. Hmm. Tubuh Frey itu Frey nggak? Iya, Tubuhmu Frey. iya. Oke. Suaramu Frey, Frey. Berarti tubuhmu adalah suaramu. betul. Tubuhmu adalah suaramu. Ya betul. Betul lah. Itu bagian dari tubuh Tubuhmu kita kan. adalah suaramu, saya tanya. Iya betul. Bagian dari tubuh Oke, kita yang tubuhmu mengeluarkan ada berapa? suara. Frey, tubuhmu ada berapa? Satu, Oke, suaramu? satu. Ya, bisa Rohmu? banyak sih. Suara bisa Rohmu? banyak. Rohmu? Rohku satu. Loh, kau 3, kok ngakunya 1? Kita bicara sosok Frey. Iya, saya bicara Sosok Frey hakikat loh. kamu yang adalah Kalau manusia. dipecah seperti itu ya jadi 3. Tapi kan kita bicara soal sosok. Soal Tuhan Iya, itu kita kamu ngomong kalau soal dipecah sosok. juga kau jadi mayat. Kau tanpa rohmu kau mayat. Tanpa suaramu kau orang kayak maaf binatang karena nggak bisa memperkenalkan dirimu. Atau tanpa tubuhmu kau itu adalah arwah gentayangan. Kamu 3 dalam 1. Ya betul, berarti tuh sosok Frey kan, mau suara, Sekarang mau saya tanya, kulit, mau kalau jiwa, dikatakan itu Frey, Bapa adalah itu Frey. Allah, maka Firman juga dikatakan Allah karena sehakikat. Ya berarti Tubuhmu satu kan, satu sosok lah, kita suaramu nyebut juga satu sosok. suaramu juga disebut manusia karena satu hakikat. Betul, ya satu sosok Firman lah. itu, dengar, Firman itu disebut Allah karena dia sehakikat dengan Allah yang adalah Bapa. Ya, Roh itu juga, nafasnya Allah, juga disebut Allah. Kenapa? Karena satu hakikat. ya betul kan Mbak, dari awal saya bilang satu. Jadi kita cuma bermain sosok Frey, suara Frey. Ya iyalah, kalau kita Sekarang saya ngebahas itu tanya, memang jadi kalau nggak bisa begitu, Bapak, Mbak. kalau Bapak mengutus anak, mengutus Firman, jangan kau bilang Bapak ini gelar. Itu yang saya gila. Karena kamu bilang Bapak ini gelar, mengutus Firman. Nah ini kan goplak. Ngerti nggak kamu? Jadi jangan kau bilang lagi Yesus adalah Bapa karena Yesus adalah anak, bukan Bapa. Dia Allah karena dia Firman. Suaramu Sudah, disebut sudah, Frey oke. karena hakikatnya Frey manusia.
Ya sudah, oke, nggak apa, oke Mbak. Makanya saya bilang kamu nggak bisa membedakan mana hakikat, mana gelar. Ya udah, mungkin saya memang belum mengerti, tapi setidaknya saya membuktikan. Membuktikan kamu botol. Dia masih bilang Yesus adalah Bapa. Aneh. Terus dia bilang kemanusiaan Yesus Allah. Oh my God. Gimana nih? Wanes, bener Wanes. Bahkan